pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan nirwana. Salam sapa kami ucapkan. Assalamualaikum semua. Saya Rosyida Nur Aini. Saya Hanum Sayyidah Safwa. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Semangat 1, be the first. Nusantara adalah negeri yang diberkahi, dipilih Tuhan sebagai tempat pertama di bumi untuk menumbuhkan rempah. Cuplikan kalimat langsung Tom Perez dalam bukunya berjudul Sema Oriental menyebutkan bahwa para pedagang Melayu berkata bahwa Tuhan telah menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk pala, dan Maluku untuk cengkeh. Barang dagangan tersebut tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia kecuali di 3 tempat tersebut. Saya telah bertanya kepada banyak orang dengan sangat cermat dan sabar mengenai apakah ketiga komoditas tersebut dapat ditemukan di tempat lain, dan semuanya menjawab tidak. Sejarah mencatat, rempah bukan hanya sekedar komoditas, tetapi juga menjadi nilai atau value dan gaya hidup atau lifestyle untuk peradaban global. Begitu pentingnya rempah-rempah di kehidupan manusia, sehingga ia menghelat perkembangan ekonomi, sosial budaya, dan politik dalam skala lokal dan global. Dalam perdagangan global, Gresik merupakan salah satu kota bandar dagang di pantai utara Jawa yang memiliki peran penting. Letak pelabuhan Gresik yang strategis membuat Gresik lahir sebagai kota pelabuhan dan juga kota perdagangan internasional. Gresik berada di posisi silang antara Malaka dan juga Maluku, menjadikan Gresik tampil sebagai bandar dagang transito, khususnya rempah-rempah. Rempah-rempah memiliki manfaat yang luar biasa. Para pedagang mempertaruhkan nyawa dan juga kekayaannya mereka untuk memasarkannya. Juru masak meramu untuk melezatkan hidangannya. Para tabib ahli kesehatan meracik untuk pengobatan. Raja mengirim ekspedisi mengarungi samudera untuk mendapatkannya. Diplomasi dirajut. Hubungan antar manusia menjadi global. Sejarah peradaban manusia dibangun. Dalam perdagangan rempah, dibutuhkan jalur dan alat transportasi yang mendukung dalam aktivitas perdagangan untuk memasarkan rempah dari daerah produsen ke daerah konsumen. Kurangnya penelitian secara utuh tentang posisi Gresik dalam jalur rempah internasional membuat kami termotivasi untuk melakukan penelitian berjudul Perantara Perdagangan di Kota Saudagar, kajian historis peran pedagang Gresik dalam perdagangan rempah internasional akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-17 Masehi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami mengangkat masalah utama yaitu perantara perdagangan di Kota Saudagar, kajian historis peran pedagang Gresik dalam perdagangan rempah internasional akhir abad ke-15 Masehi sampai awal abad ke-17 Masehi. Dari masalah utama tersebut, maka kami memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peran pedagang Gresik dalam jalur rempah internasional pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-17 Masehi yang menjadikan Gresik layak disebut sebagai bandar dagangan transito. 2. Apa saja komoditi utama dan juga penyangga yang diperdagangkan dalam jalur rempah di bandar dagang internasional pada awal abad ke-15 Masehi sampai dengan awal abad ke-17 Masehi sehingga Gresik layak disebut sebagai bandar dagang transito. Dan apa saja jenis alat transportasi yang mendukung dalam aktivitas perdagangan Gresik, Nusantara, Asia, Eropa pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-17 Masehi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah meliputi heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi atau menghubung antar fakta, dan juga historiografi atau penulisan. Hasil dalam penelitian ini adalah 1. Bandar dagang Gresik menjadi tempat transit komoditi umum yaitu rempah-rempah dari Maluku, kain sutra dan kain kasar dari India, serta lilin dan kayu cendana dari Nusa Tenggara. Penduduk Gresik berperan sebagai perantara. Mereka membawa hasil kerajinan dari Gresik yang meliputi songkok dan barang dagangan dari negara lain seperti kain sutra dan kain kasar yang kemudian ditukar dengan rempah-rempah kepada para pedagang dari Kepulauan Maluku untuk diperdagangkan di bandar dagang Gresik. Yang kedua, komoditas utama di bandar dagang Gresik ialah rempah-rempah yang didatangkan dari Kepulauan Maluku, ditopang dengan komoditas penyangga seperti beras, kacang, gula aren, garam, ikan, hewan ternak, binatang buruan, kayu cendana, kayu pewarna, lilin malam, madu, kain sutra, kain beludru, emas, intan, tembaga, serta opium. Yang ketiga, alat transportasi yang digunakan dalam aktivitas perdagangan rempah ialah kapal-kapal dengan berbagai jenis sesuai dengan zona perdagangannya. Perdagangan pada wilayah perairan Nusantara umumnya menggunakan jenis transportasi perahu lokal. Untuk perdagangan VOC pada wilayah Nusantara, transport yang digunakan adalah jenis kapal
Chilloup atau Fruj. Dan kapal yang diproduksi di Rembang dengan memakai nama lokal seperti Ecip Ternate, Ecip Jana, Ecip Jambi, dan lain-lain. Pada perniagaan Nusantara, Asia banyak digunakan Wangkang yang oleh VOC ditulis sebagai Cina Sejong N, serta kapal-kapal yang lebih besar sebagai transport dagang. Kapal besar sebagai armada angkatan barang dan juga penumpang digunakan dalam perniagaan Nusantara, Asia, dan juga Eropa. Dalam laporan Velhal van Eni Orlohan 1622 Masehi disebutkan bahwa jumlah kapal-kapal di Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Jaratan di Sidayu mencapai 1000 kapal dengan berbagai tonase antara 20 dan 200 ton. 60 diantaranya didatangkan dari Gresik. Laporan ini juga menunjukkan bahwa Pelabuhan Gresik memiliki tempat yang sangat penting dan strategis dengan kapal-kapal yang mengangkut banyak rempah ke berbagai negara di dunia. Demikianlah, kami dapat menyimpulkan bahwa pedagang Gresik memiliki peran penting sebagai perantara perdagangan rempah internasional akhir abad ke-15 Masehi sampai awal abad ke-17 Masehi. Demikian video presentasi dari kami. Kami siap mengikuti Festival Fakih Usman 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.